tragedi 98, saya ada di Jakarta. Saya itu nyetil ke kantor di Sudirman waktu itu, di Bank Bali kantor saya. Mobil saya ditimpuk, saya dikepung oleh orang-orang yang udah teriak-teriak gitu. Pokoknya terus saya dilempar batu kayak batako gitu yang keras ya. Jadi kaca depan pecah, kaca samping pecah, ini telinga saya udah berdarah. Harusnya saya tuh gegar otak. Kalau dilihat dari size batu yang gede dan luka di kepala saya, di telinga saya. Dan pecahan-pecahan itu semua. Tapi waktu itu, waktu mereka kepung saya cuma teriak, Yesus tolong. Ceprak, pak gitu ya, kayak gelap sebentar. Tiba-tiba pas waktu aku kayak bangun lagi, sekeliling aku tuh udah nggak ada. Orang-orang itu kayak hilang. Akhirnya apa yang terjadi? Saya tuh ketakutan. Kita tinggal di Muakarang waktu itu. Kita sampai mau dikepung gitu. Kakak saya udah sampai membela diri. Jadi gimana ya? Jadi akhirnya saya balik ke Australia. Waktu di Australia itu saya udah nggak mau pulang. Jadi waktu di Australia ada satu pendeta namanya Pak Samuel. Mungkin kalau dia nonton ini dia ingat, dia dari Australia. Dia liatin saya, dia bilang, Vivi kalau kamu takut kamu tidak percaya Tuhan. Jadi waktu itu saya berpikir saya mutusin tinggal di Australia karena saya takut, bukan karena saya benci. Akhirnya ya saya balik ke Indonesia. Kemudian kita ngalami lagi diskriminasi waktu kasus Pak Ahok. Papa saya mengajarkan kami mengasihi saudara-saudara kami yang Muslim. Tapi kok pelakuannya seperti itu. Jadi sempat ada kebencian, ada kemarahan. Sempat saya bilang, sudah saya mau pindah tinggal ke luar negeri, saya nggak mau tinggal di sini. Tetapi pada waktu saya berlibur di luar negeri, ada satu lagu yang selalu membuat saya nangis. Lagunya tuh kita semua bisa nyanyi ini. Nah, tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai. Ketika lagu ini berkumandang di hati saya mulai nangis. Ini tanah air saya. Tuhan memilih saya lahir di bangsa ini untuk satu tujuan yang mulia. Tuhan ingin kita bersinar. Tuhan ingin kita bercahaya. Tuhan ingin kita memberikan terangnya kepada orang-orang yang gelap. Makanya tanah air itu adalah di mana kita dilahirkan, di mana kita menjadi bangsa di situ, di mana nanti kita juga akan dikuburkan di situ. Apa yang kita lakukan untuk bangsa ini? Tetapi ketika saya berpikir Tuhan punya tujuan khusus buat saya, ini bangsa saya, ini saudara saya. Di mana Tuhan bilang, pulang, jadilah berkat di situ. Ya, usahakanlah kesejahteraan kotamu di mana kau dibuang. Bayangkan, Tuhan bilang usahakan. Jadi kesejahteraan rakyat di sekitar kamu itu ada kewajibanmu. Papa saya memberi contoh tentang itu. Bapa di surga menginstruksikan kita untuk melakukannya. Allah itu adalah kasih, Yesus memberi contoh. Yang memberi contoh, dia mati untuk orang berdosa. Waktu dia disalib, dia berkata seperti apa? Ampuni mereka sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan tuh lagi bukain mata saya, bukain mata rohani saya untuk melihat bahwa mereka nggak tahu, mereka hidup di dalam kegelapan, mereka nggak tahu apa yang mereka buat. Seandainya mereka mengenal kasih Tuhan, mereka mengenal kasih itu menutupi banyak kesalahan. Dan ada iman, harapan, dan kasih. Yang paling besar itu adalah kasih. Ketika kita bisa mengasihi, kebencian itu akan hilang. Jadi kalau kita mengaku kita anak Tuhan, kita harus memilih kasih daripada benci. Kita harus memilih mengampuni daripada mengingat-ingat dosa orang. Sebab doa Bapa kami, Tuhan ampunilah mereka yang bersalah kepada kami. Jadi yang besar siapa? Mereka. Tapi Tuhan, kita minta ampun. Karena Tuhan bilang kalau kamu tidak mengampuni mereka, kamu juga nggak diampuni. Ketika kita bisa melepaskan pengampunan, ketika kita bisa mengasihi, lalu kita bisa belajar seperti Yesus mengasihi. Katakan John 3:16 ya, John 3:16 ya. Yohanes 3 ayat 16.
Dikatakan bahwa Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Dan anaknya yang tunggal diberikan untuk mati buat kita. Yesus sudah membuktikan dia mati buat kita ketika kita masih berdosa. Lalu juga rancangan Tuhan, Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan tentang kita, tentang saya, tentang kamu semua, bukan rancangan kecelakaan. Dan Tuhan memberikan masa depan yang luar biasa. Masa depan yang luar biasa di bangsa ini ada di tangan kita. Kalau setiap anak bangsa, suku apapun, agama apapun, bersama-sama kita, Bhinneka Tunggal Ika, kita lakukan yang terbaik, kita amalkan Pancasila di bangsa ini, maka Indonesia akan maju, Indonesia akan hebat, dan Indonesia akan luar biasa, dan semua rakyat akan sejahtera.